Mungkin ada masalah yang perlu kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa setelah selesai sholat subuh ini kamu tidak duduk sebentar untuk doa, kok langsung lari? Ada apa? Mungkin ada masalah yang perlu kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa setelah selesai sholat subuh ini kamu tidak duduk sebentar untuk doa, kok langsung lari? Ada apa? Mungkin ada masalah yang perlu kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Abu Dujana matur, begini ya Rasul, saya ini orang miskin, saya ini orang fakir ya Rasul, dan saya benar-benar menjaga keluarga kami dari hal-hal yang syubhat dan yang haram. Apa itu, wahai Abu Dujana? Tetangga saya ini punya pohon kurma, dan pohon kurma tersebut pohonnya mentelung ke latarku, condong ke halaman rumahku ya Rasul. Dan setiap hari gogrok ya benar. Setiap malam itu adalah jatuh ke tempatku, ke halaman rumahku. Dan aku pernah menemui anak saya itu, karena anakku itu anak masih kecil dan mungkin lapar. Aku sewaktu di masjid, anakku ki luru apa ya? Memungut buah kurma yang jatuh tadi. Kemudian pernah ya Rasul, anak saya sewaktu makan kurma itu, saya suruh muntahkan. Saya masukkan jari saya ke tenggorokannya, saya suruh muntahkan. Saya takut itu adalah subhat ya Rasul. Takut keluarga saya kemasukan barang yang subhat. Takut nanti kita masuk golongan orang-orang yang calon penghuni neraka ya Rasul. Oh gitu ya. Kemudian apa? Rasul bermusyawarah bersama para sahabatnya. Wahai sahabatku, ayo kita datangi yang punya kurma itu. Nanti kita beli. Betul. Yang punya kurma munafik, Pak. Yang punya kurma ini masih belum muslim, masih non muslim. Akhirnya Rasul bersama sahabatnya datang ke tempat pemilik kurma. Wahai pemilik kurma, kurma yang tumbuh di dekat halamannya Abu Dujana itu, kalau boleh aku beli dengan harga berapa saja yang engkau inginkan. Mahal ya Rasul? Tidak apa-apa. Berapa yang kau mau? Lipat 10 kali. Enggak apa-apa, kita bayar. Sahabat saat itu apa? Siap-siap. Oke, mau berapa? Kemudian dengan harga yang mahal saat itu, Rasul sanggup. Kemudian dari belakang Abu Bakar dan Utsman, ya Rasul, kami yang melunasi semuanya. Abu Bakar bersama Utsman yang melunasi semuanya. Terbelilah kurma itu. Tetapi di belakang yang punya kurma tadi di belakang ngomong-ngomong dengan istrinya, Bu, kurmane wis tak dol. Wit kurma ning sandinge latari Pak Dujana ke wis tak dol. Dituku oleh Rasul regane larang. Iki duwike sak gobok iki oke. Tapi Bu, kan necek ning gone dhewe. Engko lek bengi-bengi wong-wong padha turis duwi ae Bu ya. Munafik, Pak. Apa yang terjadi? Hadirin sekalian rahimahullah. Terus bagaimana ya Rasul? Kurma masih di sana. Oh enggak apa-apa, kan kita sudah beli, sudah halal, wahai Abu Dujana. Tetapi Allah memberikan mukjizat kepada Rasul, pohon kurma yang tumbuh di tetangganya tadi, besok paginya sudah pindah ke halamannya Abu Dujana. Itulah mukjizat Rasulullah. Aman situ. Jadi
yang pemilik kurma ora sida ngunduwine, ngoten Pak. Kalah Pak. Rasul diakali ra iso. Allah bersama. Allah senantiasa menjaga Rasul. Cemaskan rahmatku. Jadi hati-hati sekali agar diri kita semuanya jangan sampai kemasukan barang-barang sing subhan, barang-barang sing haram. Kita jaga sekali untuk diri kita, keluarga kita semuanya. Maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Mungkin kita semua ya ibu-ibu gak sekalian masuk surga bersama anak turun kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita jaga, jangan sedikit pun masuk barang-barang yang haram, barang-barang yang subhat kepada diri kita. Itulah Abu Dujana menjadi contoh kita. Hanya kurma saja. Lek dhisik awake dhewe jamane cek geragas riyen kan wong napa niku malemi tangga barang senggek. Dhisik Pak, dhisik kan geragas Pak. Zamannya awake dhewe iki geragas ya. Codotan barang sik doyan. Orang gagas iki nek barang wong colong tangan mawon dhisik. Saiki wis kelingan ngene iki mungkin wah kok yang dosa. Ayo sama-sama istighfar astagfirullah. Ngaku to, Mbak? Nggih, riyen. Pelem codot itu nggih doyan, riyen. Saiki ora doyan, cah-cah iki ora doyan. Enggak mau sakniki. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ayyakuna nafuhu lil khalqi dhahiran. Kalau kita semuanya benar-benar di dalam hidup ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nasi mayyan faulin nas, saapi-api manungsa yaku wong sing migunani marang manungsa liyane. Marang manungsa liyane. Kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Ada seorang murid bertanya pada gurunya, "Wahai guru, saya mau bertanya." "Silahkan engkau bertanya." "Aku ini dalam keadaan miskin ya guruku. Doakan aku menjadi orang yang kaya." Kemudian gurunya menjawab, "Engkau tidak pernah memberi, masa kamu ingin jadi kaya?" Kemudian murid menjawab, "Apa yang aku berikan wahai guruku? Aku tidak punya apa-apa kok. Apa yang akan saya berikan pada orang? Aku nggak punya apa-apa ya guruku." "Oh begitu, engkau kaya wahai anakku. Engkau kaya wahai anakku. Allah memberikan kepadamu lisan, Allah memberikan padamu mata, Allah memberikan pada kamu telinga, Allah memberikan pada kamu tangan wahai anakku. Kamu kaya. Tapi kamu tidak pernah memberikan pada orang lain. Bagaimana caranya wahai guruku? Wahai anakku, Allah memberikan lisan kepadamu. Gunakan lisan itu untuk senantiasa mendoakan pada orang lain. Gunakan lisanmu itu memberikan suatu nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Dan berikan senyummu itu pada orang lain. Senyum yang menyenangkan hati orang yang ada di depanmu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Lakukan itu wahai anakku, engkau akan jadi kaya. Apalagi wahai guruku, wahai muridku, engkau kaya. Allah memberikan padamu mata yang dua, kiri dan kanan, bisa digunakan untuk melihat. Maka lihatlah orang-orang yang ada di depanmu itu dengan penuh tatapan yang menyenangkan. Lihatlah mereka dengan tatapan wajahmu yang benar-benar berseri-seri. Dan tataplah mereka orang-orang yang ada di hadapmu menjadi sahabat. Kalau engkau bisa melakukan itu wahai muridku, wahai anakku, engkau menjadi orang yang kaya. Oh begitu ya guruku. Iya, mungkin selama ini kamu cuek. Selama ini penglihatanmu nih, matamu nih kamu tidak gunakan untuk kebaikan.
tapi kamu gunakan untuk maksiat, kamu gunakan untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsumu yang berburu. Wahai anakku, lakukan itu, engkau akan kaya. Anda nilai-nilai ibadah dengan mata itu. Wahai anakku, Allah memberikan kepadamu 2 telinga itu, wahai muridku. Lakukan untuk mendengarkan cerita-cerita orang-orang yang ada di samping kirimu. Kalau mereka membutuhkan bantuan, datangilah dia dan bantulah dia. Dengan telingamu itu kamu bisa mendengarkan suara-suara, rintian-rintian orang-orang yang ingin diberikan bantuan. Dengan ucapan-ucapan yang menyentuh hatimu, kamu bisa mendengarkan, datangilah dia dan bantulah dia. Dan ulurkan tanganmu untuk membantu padanya. Engkau akan kaya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah nasihat seorang guru pada muridnya. Dan kita sekalian hadirin sekalian rahimakumullah diberikan oleh Allah SWT lengkap anggota tubuh kita ini. Lisan kita bisa gunakan untuk berbicara, mata kita bisa gunakan untuk melihatnya, telinga kita bisa mendengarkan, tangan kita bisa gunakan untuk memberikan sesuatu yang terbaik, kaki kita bisa untuk melangkah. Kita gunakan semuanya ini untuk beribadah, ada nilai-nilainya, pahala. Jangan yaitu sebaliknya. Mungkin kita mampu untuk memberikan doa, doakan. Maka pun Bapak Ibu rahimakumullah, jangan lupa kita mendoakan orang kaum muslimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Doa sebelum tidur Rasul memberikan wasiat kepada Aisyah, di antaranya itu doakan orang-orang muslim, kaum muslimin, kaum mukminin yang hidup dan yang sudah mati, kita doakan seluruh dunia, Pak. Bukan kita sendiri hanya ego mendoakan nama dewi tok, mendoakan diri kita dan keluarga kita tok, tapi apa? Semua harus kita doakan dengan doa tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka orang-orang yang hayatan thayyibah tadi benar-benar apa? Menikmati hidup ini dengan indah. Fid dunya hasanah. Hidup di dunia yang penuh dengan berkah, Pak. Hidup di dunia yang penuh dengan kenikmatan. Ya, masalah sugih, masalah miskin itu sudah ada ketentuan dari Allah. Kalau kita diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, ya kita bersyukur. Kalau Allah memberikan pada kita yang pas-pasan, alhamdulillah. Kalau dijadikan orang miskin, ya kita bersabar. Tapi iman kita harus tetap ada. Kita harus jadi kaya iman, kaya takwa, kaya karya, dan kaya yaitu nasihat-nasihat, kaya silaturahmi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Benar-benar kita menjadi orang yang bermanfaat kepada siapa? Kepada tetangga kita. Maka di desa ada namanya rukun tetangga, RT. Tapi kadang-kadang RT ngono ya pada ngono kae. Nah, kalau sudah sambung loro bahaya. Rasan. Rukun tetangga kok ngerasani. Nah, rukun tetangga ya benar-benar rukun tenanan. Ojo sampai ciri-ciri dan ojo sampai saling sakit menyakiti. Benar-benar kita usahakan yang baik. Maka dengan jar itu, dengan tetangga kita benar-benar kita jaga, jangan sampai menyakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hormatilah, hargailah tetanggamu. Ada bikin sate, bagikan kepada tetangga. Jenengan goreng pisang, bagikan kepada tetangga. Omongannya poso ngaten iki. Nah, berusaha kita untuk saling tahabu, saling memberi hadiah. Maka apa? Iso nyambung katresnan.
Mungkin kita bisa memasak kolak satu panci, ya tangganya dapatkan bagian mungkin 2 mangkok, 3 mangkok, nggak masalah. Sama-sama saling bagi membagi. Tapi kalau tetangganya pada ngerti, mau enak bu. Ya, jenengan ngeteri kolak yang potong gua nih. Bu, kalau mau gawe kolak iki Bu, monggo sami-sami kita raosaken iki alhamdulillah. Sik Bu, sik. Aku mah kuah ingkung ki loro lho Bu. Nah, jenengan gawa setunggal lah. Ngeteri kolak sak mangkok oleh ingkung siji lho. Nah, ini apa? Rizki. Nah, nomplok. Biasanya kan kadang kan ibu-ibu saya mengerti, pada mengerti karena kita ini ikut pengajian angkat kaki terus, jadi paham. Nah, si toe, kolak kayak kono cuwer apa kayak, nah, santennya kayak apa ambil apa regane murah kayak kok. Ya, dan dirasani, terus diweni malah nah, nyacat pisan. Naudzubillah min dzalik. Jangan diberi alhamdulillah, ojo nyacat. Lek ora doyan ya tok nae ngono lho Bu. Ora usah di woro-woro sak RT. Nah, karena RT tadi rukun tetangga, ya rukun bener. Jangan sampai mudal wagine tonggo. Jangan sampai kita menjelek-jelekan tetangga. Bapak Ibu yang akan hormati, waktu berjalan terus ya. Sudah jam 7 lewat. Oke. Yang kedua adalah waruziko kafafan, yaitu rizki yang cukup. Rizki yang cukup, Pak. Lumayan, Pak. Kalau sudah Allah memberikan pada kita rizki yang cukup, kebutuhan-kebutuhan kita ini tercukupi. Arep mantu butuh dana, wakeh mbuh kayak piro. Tapi apa? Saat itu kebutuhannya tercukupi. Alhamdulillah. Nah, itu Pak. Nikmat. Arab mengadakan acara. Acaranya apa? Reuni dan ketepatan bulan kulit dapatkan tempat. Ketepatan ini. Butuh dana yang banyak. Alhamdulillah ada kiriman yang tidak disangka-sangka cukup. Apa mana di lebarannya tadi biasanya reuni keluarga, halal bihalal keluarga. Enek sing kepanggonan. Karena dapat arisan, nah, tapi apa? Kebutuhan itu bisa tercukupi dan bisa. Dan lebaran ini butuh duit sepakai ini Mbak. Keluarga-keluarga ini kadang-kadang napa niku kepingin bangun sesuatu. Karena apa? Anaknya semua Kalimantan harus teko kayak putune ki 6 go kabeh. Saka Jakarta ki duwe putu pira 8. Yo lumpuk kabeh. Kosongko si Sumatera ya teko kabeh. Kono titik putune jek 3. Teko kabeh. Lah lumpuk kabeh. Omahe perlu dilandani. Kamare digedhekne, WC-ne tambahinne. Tapi apa? Pada waktu itu apa kebutuhan yang apa cukup bisa dandani? Kok oleh Allah yang mencukupkan, Pak. Allah yang mencukupkan. Setiap Ramadan ini, setiap hari, setiap buka puasa, kita makan yang enak-enak. Dan ibu-ibu setiap hari, setiap maghrib mengirim ke masjid dengan bungkus yang bukan sedikit, tapi mampu, bisa. Bayangkan, itulah barokah Ramadan, Pak. Cukup kita. Jadi orang yang khayanat pasti diberikan oleh Allah kecukupan, Pak. Orang trekean golek utang. Nah, tetapi apa? Dengan rizki yang tidak disangka-sangka, rizku min haitsu la yahtasib ada. Mungkin anaknya ngirim, mungkin saat itu celengane enek isine. Nah, celengane mungkin digumbung sana dipecah, isinya oke. Nah, kena tunggu bos. Itulah ada jalan keluar, Pak. Jadi kalau jadi orang-orang yang baik itu pasti Allah akan sayang dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Cukup kebutuhan kita. Mau mantu cukup, ada biaya yang datang. Ada urusan apa saja saat itu, ada biaya yang saat itu datang untuk membantu kita yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu rekeningnya full. Wong di dua iki kok neng rekening kok 2 miliar. Nah, dari mana ini? Nah, itu apa?
rizki yang tidak disangka-sangka. Dari mana? Wallahu a'lam. Jamaah sekalian rahimakumullah, nah, waktunya berjalan terus, Pak. Wa qana'ahullahu bima atah. Nah, dan mempunyai sifat qanaah, nrimo ing pandum, nrimo ing pandum. Dan kita kalau sudah nrimo ing pandum, sithik ya cukup. Orang gerangsang, orang pingin yang lain. Dan orang-orang yang demikian itu, Bapak-Bapak sekalian, benar-benar akan menikmati hidup ini dengan penuh kenikmatan, penuh rasa senang, penuh rasa menyenangkan. Kepada siapa saja kita senantiasa menjadi sahabat-sahabat sejati. Pada siapa saja kita bertemu menjadi teman-teman yang sejati. Dan cari teman yang sejati, sahabat sejati ini adalah sulit. Mencari sahabat-sahabat yang sejati ini adalah sulit. Shahibun mutahabbun, kata Ahmad bin Faiz. Carilah kamu sahabat-sahabat sejati, sahabat dunia akhirat. Muka-muka awak dimiliki sahabat dunia akhirat, Bu. Sami-sami kita berjumpa, bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sebab kita rajin pengajian, dan orang-orang yang rajin pengajiannya adalah termasuk orang-orang yang akan dimudahkan Allah untuk masuk surga. Dan moga-moga kita semuanya diberikan oleh Allah kemudahan ke sana masuk surganya Allah, dan insya Allah nanti kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian waladasiat tahun ajrum bi asali makanu yakmalun, dan sesungguhnya akan kami beri balasan pada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Moga-moga pahala yang Allah berikan pada kita ini benar-benar kita dapatkan, dan janji-janji Allah pada kita, pada umat Muhammad ini benar-benar akan kita rasakan. Dan semoga amal-amal yang kita lakukan, ibadah mahdoh maupun ghairi mahdoh, ibadah wajib maupun sunnah, semoga diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Monggo kita tutupkan di doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha mencintai ampunan, maka ampunilah kami. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Maka ampunilah kami, wahai yang Maha Pemurah. Wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya rahim. Maka ampunilah kami, wahai yang Maha Penyayang. Wa'fu anna ya akramal akramin, wa'fu anna ya akramal akramin. Ampunilah kami, wahai yang Maha Pemurah dan Maha Pemurah. Amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hawin aina syakaratil maut, Allahumma hawin aina syakaratil maut, Allahumma hawin aina syakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami saat syakaratil maut. Allahumma yassir hisabana, Allahumma yassir hisabana, Allahumma yassir hisabana. Ya Allah, mudahkanlah proses hisab kami. Wa yamin kitabana, wa yamin kitabana, dan berikanlah di tangan kanan kitab catatan amal kami. Allahumma aminna yamal fasail akbar. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa aman pada hari goncangan dahsyat yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Allahumma aminna idza uhdirat jahannam. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa aman ketika
neraka jahanam didatangkan. Allahumma la taj'alna mimman ya'khudha kitabahu bisimalik. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang yang mendapatkan kitabnya di tangan kirinya. Wala min wara'i dhahri, atau di belakangnya. Fayuqalu lahu khudhu faghullu, lalu dikatakan padanya, Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu lembulah tangannya ke lehernya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al ahlana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang Kau berkahi serta Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia, sejahtera, dunia akhirat, yang mendapatkan rahmat-Mu serta mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonominya, yang Kau berkahi serta Engkau ridhoi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadan sekali yang satu kula aturaken wonten ing pengajian akad pagi menika menawi wonten kelepatan kula nyuwun ngapunten ingkang kathah dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.